Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para cendekiawan dan mahasiswa kelas ekonomi. Kembali bersama dengan saya Indra Dermawan. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memperkuat pasar keuangan Indonesia melalui pasar valuta asing atau falas. Pasar valuta asing di Indonesia ini memang memegang peranan penting. Artinya, ketika kita berbicara mengenai pasar falas, kita akan berbicara mengenai transaksi pertukaran mata uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi pasar ini untuk memastikan sistem keuangan yang stabil. Pasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, serta dinamika permintaan dan penawaran mata uang. Reformasi sektor keuangan yang berkelanjutan, termasuk regulasi baru, terus memperkuat pasar ini. Pasar valuta asing sendiri memiliki definisi sebagai sistem keuangan yang mencakup penerbitan dan perdagangan instrumen hutang berjangka dengan waktu kurang dari 1 tahun. Transaksi pinjam meminjam uang, transaksi derivatif, suku bunga, dan transaksi lain yang memenuhi karakteristik pasar uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Definisi pasar valuta asing adalah bagian dari sistem keuangan yang melibatkan transaksi pertukaran mata uang dari dua negara yang berbeda, beserta derivatifnya, tidak termasuk penukaran banknotes oleh usaha penukaran valuta asing. Penguatan kewenangan dari Bank Indonesia dalam mengatur atau mengembangkan dan mengawasi pasar valuta asing ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun pasar valuta asing yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Strategi nasional dalam pengembangan dan pendalaman pasar valuta asing di dalam keuangan ini diatur dalam SN-P3K, yakni koordinasi kebijakan, infrastruktur pasar, dan sumber pembiayaan. Dalam pendalaman pasar, dalam P3K ini adalah kerangka kebijakan komprehensif untuk mewujudkan pasar keuangan yang dalam, liquid, efisien, inklusif, dan aman. Kerangka ini mencakup 3 pilar utama, yakni elaborasi di dalam 7 elemen pengembangan, diimplementasikan dalam 7 pasar keuangan yang berbeda, termasuk obligasi pemerintah, pasar uang, dan pasar valuta asing. Tahapan implementasi dibagi menjadi fase penguatan fondasi di tahun 2018 sampai dengan 2019, dan percepatan 2020 sampai dengan 2023, pendalaman 2024 sampai dengan 2025 yang disesuaikan dengan kondisi strategis pasar keuangan termasuk dampak pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya COVID-19 ini termasuk salah satu hal yang mempengaruhi dalam pasar valuta asing. Tentu saja pemerintah harus koordinasi kebijakan untuk melakukan harmonisasi ketentuan dan edukasi pasar. Yang kedua, pengembangan sistem dan fasilitas pendukung. Yang ketiga, pengelolaan dalam resiko ekonomi yang terjadi ketika terjadi COVID-19. Blueprint pendalaman pasar valuta asing tahun 2030. Yang pertama yang dilakukan oleh Bank Indonesia yakni mengembangkan produk dan harga, mencakup inovasi instrumen keuangan dan mekanisme penetapan harga. Yang kedua, pengembangan pelaku dan infrastruktur berlandaskan prinsip 3I, interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi. Yang terakhir, yang ketiga, sinergi dan koordinasi, termasuk dilakukan digitalisasi data dan penegasan regulasi sesuai praktik terbaik. Artinya pemerintah melakukan blueprint pendalaman dalam pasar uang ketika terjadi COVID-19 karena ini akan mempengaruhi dalam pasar valuta asing atau pasar keuangan yang terjadi di Indonesia. Dalam blueprint tersebut,
Terdapat peta jalan untuk pendalaman pasar valuta asing yang modern dan maju di periode 2025 sampai dengan 2030 merupakan penguatan, mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional, serta implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengaturan pasar valuta asing. Pasar valuta asing yang efisien akan mendukung pengembangan surat berharga atau SBN negara, surat berharga negara, dan memfasilitasi manajemen likuiditas serta kebutuhan lindung nilai resiko, suku bunga, dan nilai tukar bagi dunia usaha. Artinya, pada pasar valuta asing ini memiliki peran dan kewajiban sebagai dealer utama, yakni sebagai market maker. Wajib menjadi penyedia harga dua arah untuk transaksi dan sekunder dari pasar valuta asing. Yang kedua, pasar valuta asing ini berpartisipasi aktif dalam transaksi operasi pasar terbuka Indonesia dan melakukan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing secara konsisten. Kewajiban lainnya untuk memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk aktivitas pasar valuta asing, dealer utama dalam pasar valuta asing adalah pihak bank atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia, yakni kewajibannya melaksanakan aktivitas tertentu di pasar uang dan pasar valuta asing. Penguatan dalam peran dealer utama ini penting untuk mendukung implementasi operasi moneter dan pengembangan pasar valuta asing yang modern dan maju. Bagaimana kriteria dealer dalam pasar valuta asing? Yang utama mencakup ukuran, keterkaitan, kompleksitas, serta kriteria khusus seperti transaksi, interkoneksi, kompetensi, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan infrastruktur yang harus mendukung keberlanjutan pasar valuta asing di Indonesia. Karena ini berkaitan dengan pasar uang dan penguatan ekonomi dalam pasar keuangan Indonesia. Treasury, sertifikasi, dan kode etik pasar, norma moral profesional yang menjadi pedoman perilaku di pasar uang dan pasar valuta asing ini mengacu pada kode etik Asosiasi Industri Jasa Keuangan. Adapun keanggotaan asosiasi dalam pasar uang, pelaku pasar wajib memastikan direksi dan pegawainya menjadi anggota asosiasi profesi sesuai prinsip usahanya atau konvensional atau syariah. Sertifikat Treasury, pengaturan masa berlaku, perpanjangan, kesesuaian tingkat dengan jenjang jabatan, dan pemeliharaan sertifikasi Treasury dikembangkan dalam pasar keuangan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar. Ini diwujudkan melalui kewajiban memiliki sertifikat Treasury dan penerapan kode etik pasar, serta menjadi anggota asosiasi profesi. Regulasi baru seperti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Nomor 24/9 PADG Tahun 2022 yang memperjelas mekanisme penerapan kode etik keanggotaan asosiasi dan pelaksanaan sertifikasi Treasury. Artinya transaksi sertifikat deposito, surat berharga komersial, pengembangan pasar, sertifikat deposito yang liquid mendukung transmisi kebijakan moneter dan perbaikan struktur pendanaan perbankan. Bank Indonesia mengatur mengenai hal ini, termasuk pemindahantanganan sertifikat deposito tanpa warkat di pasar uang. Juga mengenai surat berharga komersial atau yang disingkat dengan SBK, di mana SBK adalah surat berharga yang berbentuk promissory note yang diterbitkan korporasi non-bank dengan jangka waktu hingga 1 tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. Ini menjadi alternatif pendanaan jangka pendek bagi korporasi. Pasar uang yang dalam liquid dan efisiensi sangat strategis untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, pengembangan instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito, surat berharga komersial, ini diharapkan mampu mendorong efisiensi pendanaan dan menjadi sumber pembiayaan ekonomi nasional. Pengaturan ini difokuskan pada pembentukan pasar. Surat berharga komersial dalam pembentukan pasar dengan basis investor profesional dengan batasan nominal pembelian minimal 500 juta rupiah. Artinya surat berharga komersial ini boleh diperdagangkan dengan angka minimal 500 juta rupiah. Reformasi dari benchmark global dan domestik
suku bunga acuan global menghadapi reformasi komprehensif karena dugaan manipulasi dan kurangnya robusta transisi ke alternatif reference rate atau yang disingkat dengan ARR ini berbasis transaksi nyata. Bank Indonesia berkomunikasi dengan pelaku pasar domestik untuk transisi dari LIBOR ini, di mana survei menunjukkan sebagian besar korporasi dan perbankan harus dalam proses transisi dengan respon otoritas global. Artinya Bank Indonesia dengan bank pasar keuangan atau dalam pasar keuangan memiliki respon otoritas global untuk bisa mengkoordinasikan reformasi benchmark global mendorong transisi dan pengembangan menunjuk Bloomberg untuk perhitungan fallback rate. Indonesia sendiri mengembangkan Indonesia Overnight atau RFR dengan non-overnight sebagai suku bunga acuan domestik yang kredibel, mendukung transparansi harga dan pendalaman pasar keuangan. Reformasi benchmark global dan domestik bertujuan untuk membangun suku bunga acuan yang lebih kredibel dan berbasis transaksi real. Ini penting untuk meningkatkan transparansi harga, mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Artinya terdapat reformasi untuk benchmark global dan domestik. Hal ini tentu saja berkaitan dengan transaksi-transaksi di pasar keuangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling terkuat adalah faktor kebijakan yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, serta dinamika permintaan dan penawaran mata uang. Dalam reformasi sektor keuangan yang berkelanjutan termasuk regulasi baru ini terus memperkuat pasar keuangan Indonesia. Pasar valuta asing yang ada di Indonesia memegang peranan krusial dalam perekonomian, khususnya dalam transaksi pertukaran mata uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Harus digarisbawahi bahwa untuk memperkuat pasar keuangan Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi, pasar mata uang asing atau yang dikatakan dengan pasar falas ini sangat berpengaruh krusial. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi pasar ini untuk memastikan sistem keuangan yang global. Apabila terjadi dampak COVID tempo hari, ini menurunkan nilai mata uang kita. Tentu saja hal ini harus diatur oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan kembali nilai mata uang kita karena nilai mata uang yang merosot. Pasar ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor-faktor kebijakan nasional, dan kemudian faktor yang paling penting adalah faktor reformasi keuangan yang berkelanjutan, termasuk regulasi yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya ekonomi kita menjadi stabil kembali. Penguatan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur mengembangkan pasar valuta asing dan mengawasi pasar valuta asing ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang bertujuan membangun pasar yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pasar uang dan pasar valuta asing atau yang disingkat dengan VUVA, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan Indonesia secara nasional, di mana pasar valuta asing juga mempengaruhi mengenai keadaan perekonomian secara global. Untuk itu, kita harus memperkuat pasar keuangan Indonesia dengan pengembangan pasar valuta asing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Dermawan. Salam bahagia, salam cerdas, salam cendekia.